Hai semuanya, balik lagi sama saya Tria Jira. Jadi di video ini saya akan ngajarin kepada Anda semuanya gimana sih cara kita agar terhindar dari stres. Nah, jadi di video ini saya akan ngajarin ada 3 teknik untuk menurunkan stres yang mungkin sedang Anda alami sekarang ini. Nah, tapi sebelumnya buat Anda semuanya yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe dan klik lonceng biar dapat notif ketika saya mengupload video terbaru saya. Dan jika Anda semuanya mungkin ada keluhan yang ingin ditanyakan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Nanti saya akan baca, kalau menarik saya akan buatkan videonya, atau minimal saya akan balas komentar Anda. Nah, jadi saya akan mengajarkan kalian 3 teknik untuk menurunkan kadar stres yang mungkin sekarang Anda alami, atau mungkin keluarga Anda, atau saudara Anda, atau teman Anda sedang mengalami stres. Nah, sebelumnya mungkin bagi Anda semua itu belum tahu sebenarnya apa sih dampak yang bisa ditimbulkan ketika orang itu sudah mengalami stres. Nah, ternyata saya pernah membaca sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa 80% penyakit fisik seseorang itu ditimbulkan dari penyakit psikis. Penyakit psikis ini apa? Penyakit yang berawal dari pikiran mereka. Jika mereka sering stres, jika mereka sering berpikiran negatif, itu ternyata dapat menimbulkan penyakit-penyakit fisik yang bisa terjadi di dalam diri Anda semuanya. Maka dari itu, jika Anda sering banget untuk mengalami stres, maka Anda juga meningkatkan faktor risiko terjadinya penyakit fisik Anda, sehingga Anda ini harus meluangkan waktu untuk menggunakan teknik-teknik yang akan saya ajari kepada Anda semua supaya Anda bisa terhindar dari stres. Nah, stres itu berawal dari yang namanya stresor. Nah, stresor ini bisa terjadi dimanapun, dari manapun, seperti Anda ada masalah di dalam keluarga Anda, atau mungkin ada masalah dengan rekan kerja Anda, atau dengan lingkungan tempat tinggal Anda, dan lain sebagainya. Nah, ketika stresor ini datang secara rutin, secara dengan durasi yang lama, maka ini akan bisa meningkatkan stres Anda secara berlebihan. Nah, jika Anda mengalami stres yang secara berlebihan, ini berdampak buruk bagi Anda semuanya. Nah, jadi teknik yang akan saya ajarkan nanti Anda bisa melakukannya ketika stres itu datang, atau mungkin Anda bisa melakukannya ketika Anda mempunyai penyakit fisik yang sudah datang. Oke, jadi yang sudah saya bilang tadi bahwa 80% lebih penyakit fisik itu berawal dari yang namanya penyakit psikis. Nah, jika Anda sekarang sedang stres dan Anda melakukan teknik yang akan saya ajarkan nantinya, ini Anda akan menormalkan hormon-hormon di dalam tubuh Anda, menyeimbangkan hormon-hormon di dalam tubuh Anda, sehingga tidak akan terjadi penyakit fisik nantinya. Nah, ketika Anda sekarang sedang mengalami penyakit fisik dan Anda melakukan teknik yang saya ajarkan nanti, maka di dalam tubuh Anda hormon-hormonnya akan dikendalikan, akan dinormalkan, akan diseimbangkan, sehingga penyakit fisik Anda secara lambat laun akan semakin menghilang. Maka dari itu, teknik ini sangat cocok buat Anda semuanya untuk Anda lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan untuk siapapun Anda bisa melakukan teknik ini dengan mudah. Oke, jadi yang akan kita lakukan sekarang ini adalah menggunakan yang namanya teknik relaksasi. Nah, teknik relaksasi ini akan meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh Anda. Hormon endorfin ini akan meningkatkan rasa bahagia, kemudian untuk menurunkan stres, kemudian juga bisa untuk menurunkan nyeri ketika mungkin sekarang Anda merasakan suatu penyakit. Nah, jadi ada 3 hal yang akan saya ajarkan kepada Anda semuanya. Yang pertama adalah Anda akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Yang kedua adalah menggunakan aromaterapi. Dan yang ketiga adalah menggunakan audio terapi. Nah, ternyata Anda bisa melakukannya ini secara satu-satu, ataupun jika Anda ingin meningkatkan hasil yang mungkin cukup baik, Anda bisa menggabungkan ketiga teknik ini secara bersamaan, sehingga hasil yang akan Anda dapatkan itu akan lebih maksimal.
Nah, relaksasi nafas dalam ini sudah banyak sekali orang-orang yang sudah mempraktekannya, dan ini bisa untuk menurunkan stres, menurunkan rasa cemas, bisa untuk menurunkan rasa sakit juga. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika Anda itu melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Bagaimana sih sebenarnya cara untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam dengan benar? Nah, secara literatur saya pernah banyak sekali untuk membaca bahwa relaksasi nafas dalam itu dengan menghirup nafas dalam dari hidung, kemudian menahan sebentar, dan kemudian mengeluarkannya lewat mulut. Nah, jika saya mempraktekannya seperti itu, maka yang saya dapatkan adalah saya susah untuk mendapatkan relaksasi. Kenapa? Karena ketika saya itu melakukan pengeluaran nafas melalui mulut, maka saya akan mengeluarkan suatu tenaga, walaupun sangat sedikit, tetapi menurut saya itu tetap mengeluarkan suatu tenaga yang dimana itu akan mengganggu proses relaksasi kita. Nah, maka dari itu, jika saya pribadi, saya lebih nyaman jika saya menarik nafas lewat hidung secara perlahan, kemudian saya menahan sebentar, dan saya mengeluarkannya juga lewat hidung, karena saya tidak membutuhkan suatu usaha untuk membuka dan menutup mulut saya, sehingga saya akan lebih cepat berada di dalam kondisi yang rileks seperti itu. Nah, tetapi buat Anda semua yang ingin melakukan teknik relaksasi nafas dalam, perlu Anda ketahui bahwa Anda tidak dapat melakukan teknik ini jika Anda tidak mendapatkan kondisi yang cukup nyaman. Nah, jadi bagaimana cara untuk memaksimalkan teknik relaksasi nafas dalam ini? Saya sudah merangkumnya, dan silakan Anda tulis jika mungkin ini penting buat Anda semuanya. Yang pertama yang harus Anda cari adalah Anda harus menyediakan tempat yang sepi, atau tempat yang sunyi, atau tempat yang ada suara tetapi hanya sedikit. Karena semakin besar dan semakin banyak suara yang ditimbulkan di tempat Anda untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam, maka Anda akan kesulitan untuk mendapatkan rileks dengan cepat. Yang kedua adalah Anda harus menggunakan pakaian yang nyaman. Nah, jika Anda menggunakan pakaian yang nyaman, maka Anda akan merasa lebih nyaman dan akan lebih cepat untuk berada di dalam kondisi yang rileks. Yang ketiga adalah Anda harus menggunakan ruangan yang tidak terlalu terang. Jadi semakin terang ruangan yang Anda dapatkan atau Anda tempati untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam, maka ketika Anda walaupun sudah menutup mata Anda, itu tetap masih terlihat terang di kelopak mata Anda, sehingga saya sarankan Anda untuk menggunakan ruangan dengan kondisi lampu yang tidak terlalu terang, atau mungkin jika Anda berani, Anda bisa melakukan dengan menggunakan lampu yang mati. Itu malah membuat diri Anda akan lebih cepat memasuki kondisi yang rileks. Oke, selanjutnya adalah pastikan diri Anda ini senyaman mungkin. Anda bisa melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini dengan tiduran atau semi fowler. Semi fowler itu adalah ketika kepala dan leher Anda ini lebih tinggi daripada badan Anda. Anda bisa menggunakan 2 atau 3 bantal untuk menopang kepala Anda. Kemudian Anda bisa juga melakukan teknik relaksasi nafas dalam itu dengan duduk. Terserah Anda ingin melakukannya dengan seperti apa, tetapi pastikan bahwa diri Anda ini senyaman mungkin. Jika saya pribadi, saya akan lebih memilih untuk melakukannya dengan tiduran, karena saya akan lebih rileks dan saya lebih cepat untuk memasuki kondisi yang rileks. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda silakan tutup mata Anda dan lakukan teknik relaksasi nafas dalam yang sudah saya ajarkan tadi, dengan menarik nafas lewat hidung, ditahan sebentar, dan keluarkan juga lewat hidung. Maka ini akan membantu dalam proses relaksasi Anda, sehingga Anda bisa memasuki kondisi yang benar-benar rileks dengan cepat. Nah, itu adalah teknik relaksasi nafas dalam yang bisa Anda lakukan. Anda bisa menggunakan teknik relaksasi nafas dalam ini kapanpun, dimanapun, asalkan kondisi Anda nyaman dan terhindar dari berbagai suara-suara yang mungkin dapat mengganggu proses relaksasi Anda. Nah, yang kedua adalah Anda bisa menggunakan aromaterapi. Nah, aromaterapi Anda bisa beli di online shop atau di tempat kota kalian ada. Silakan Anda beli aja, karena ternyata aromaterapi itu bisa meningkatkan kinerja kita, bisa meningkatkan konsentrasi kita, pikiran bisa lebih tenang, dan jiwa ini bisa lebih sejuk.
Jadi aromaterapi ini merupakan suatu bentuk terapi yang menggunakan bebauan wangi-wangian yang dapat meningkatkan kondisi rileks kita dengan cepat. Nah, mungkin jika Anda tertarik, Anda bisa menggabungkan antara teknik relaksasi nafas dalam dan kemudian juga Anda menghidupkan aromaterapinya sehingga Anda bisa lebih cepat untuk memasuki kondisi yang rileks. Mungkin saya akan carikan audio-audio yang mungkin baik untuk Anda dengarkan. Nanti silakan Anda semua klik di link, klik di kolom deskripsi, nanti akan saya tambahkan. Saya akan cari terlebih dahulu dan akan saya rekomendasikan kepada Anda semuanya musik-musik mana aja sih yang mungkin bisa Anda pakai untuk melakukan relaksasi. Nah, jadi Anda bisa melakukan teknik relaksasi ini secara satu-satu atau Anda bisa menggabungkan ketiganya secara sekaligus. Kan Anda melakukan teknik relaksasi nafas dalam, kemudian Anda menyalakan aromaterapi dan Anda mendengarkan audio terapi sehingga Anda akan mendapatkan kondisi rileks secara cepat. Nah, ketika Anda memasuki kondisi yang rileks, maka hormon-hormon di dalam tubuh Anda ini akan seimbang, akan normal kembali sehingga Anda akan mendapatkan kondisi fisik Anda lebih sehat untuk kedepannya, dan juga akan meningkatkan hormon endorfin yang dimana ini bisa meningkatkan rasa bahagia, rasa nyaman, kemudian juga untuk bisa menurunkan rasa sakit yang mungkin sedang Anda derita sekarang ini. Oke, mungkin segini aja video pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Mohon maaf jika mungkin kata-kata saya sedikit agak belibet, tetapi mungkin semoga aja kata-kata yang sudah saya sampaikan dan di video ini semuanya bisa membantu Anda semua untuk mengatasi stres Anda, sehingga kualitas hidup dan kualitas kesehatan Anda itu bisa meningkat dan Anda terhindar dari penyakit-penyakit fisik karena terjadinya penyakit psikis di diri Anda. Oke, mungkin segini aja videonya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Jika Anda suka dengan channel ini, langsung aja subscribe dan klik lonceng biar dapat notif ketika aku upload video terbaru aku. Dan jangan lupa Anda klik like video ini karena aku jamin video ini bermanfaat banget buat Anda semuanya. Kemudian jika menurut Anda video ini penting, silakan bisa di-share ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, atau ke kerabat Anda. Dan jika ada kritik dan saran atau ada pertanyaan, langsung aja tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya baca dan akan saya balas satu persatu. Jika memang menarik, saya akan buatkan videonya khusus untuk Anda. Oke, segini aja. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai akhir. Saya Triajri, terima kasih. Bye-bye.